Halo, selamat sore, salam sehat. Selamat datang di channel Bidan Riyati. Ini konten pertama aku tentang kesehatan. Semoga bermanfaat ya. Selama aku kerja, aku sering banget dapat pasien yang gak mau suntik KB 3 bulan karena katanya kalau suntik KB 3 bulan itu gak haid, jadi darah kotornya gak keluar. Kalau gak keluar katanya bisa jadi penyakit. Itu fakta atau mitos? Kita bahas di sini ya. Tonton terus sampai selesai ya. Jadi di sini ada gambar, ini bukan gambar buah-buahan ya, memang kayak buah alpukat memang dia. Ini gambar rahim perempuan. Ini dia, ini gambar rahim perempuan. Jadi sebelum kita bahas kenapa KB 3 bulan tidak haid dan bahaya enggak untuk kesehatan tubuh pasien tersebut, ada baiknya kita tahu bagaimana terjadinya kehamilan. Jadi di sini ada bentuk rahim wanita. Di sini ada ovarium, itu tempat sel telur. Jadi sel telur ini saat masa subur atau saat dia sudah matang, dia akan keluar, jalan-jalan dia ke sini. Karena hormon itu akan terjadi penebalan dinding rahim di sini. Apa guna penebalan dinding rahim itu? Penebalan dinding rahim gunanya itu untuk tempat janin berkembang selama 9 bulan. Jadi saat sel telur ini dia akan bergerak keluar ke sini, dan di sini sel sperma itu dari laki-laki dia akan masuk dari vagina ke rahim wanita. Jadi dari sini sel sperma akan masuk, dari sini sel telur akan keluar. Bertemulah orang itu di saluran. Ketemu orang itu ya, mau malam mingguan orang itu. Pas pulang malam minggu hari ini ya. Jadi mau malam mingguan orang itu. Setelah bertemu orang itu di sini, sel telur dan sperma tadi dia nggak mau hanya di sini aja, bosan katanya. Jalan-jalanlah dia ke rahim. Pas pula di rahim ini tadi kan udah terjadi penebalan, berarti udah siap untuk tempat pembuahan atau tempat janin berkembang. Jadi jalan-jalanlah mereka ke rahim, lengketlah di rahim, berkembanglah selama 9 bulan. Jadi bagaimana lagi terjadinya menstruasi? Menstruasi itu terjadi, ini tadi sel telur, dia akan keluar, otomatis karena hormon tadi akan terjadi penebalan dinding rahim. Saat sel telur keluar, sel sperma nggak bertemu sama sel telur atau nggak ada sperma yang masuk, berarti sel telur ini dia merasa sendiri. Yang rahim ini tadi nggak ada janin yang akan berkembang di sini, otomatis yang terjadi penebalan tadi dia akan rontok, keluar dia luruh. Keluarlah dia dari rahim itu, itulah menjadi menstruasi. Jadi bagaimana lagi kalau dia suntik KB, kenapa haidnya tidak keluar gitu. Jadi kenapa suntik 3 bulan jadi tidak hamil, padahal yang disuntikkan di pantat bides. Ini seringkali jadi pertanyaan. Memang yang disuntik di pantat, tapi kan kita harus tahu yang disuntikkan apa. Jadi yang disuntikkan itu hormon progesteron. Jadi saat hormon itu disuntikkan, dia akan bekerja di dalam tubuh. Apa atau bagaimana cara kerjanya? Cara kerja hormon tadi atau suntik KB 3 bulan tadi ada 2. Yang pertama, cara kerjanya mengentalkan lendir rahim. Jadi di rahim itu ada lendirnya, mengentallah dia. Yang kedua, mencegah pengeluaran sel telur. Jadi sel telur itu nggak bisa keluar. Ilustrasinya seperti ini. Ini masuklah sel sperma ke dalam vagina
masuklah dia ke dalam rahim. Di dalam rahim ini kentallah lendir tadi. Jadi nggak bisalah masuk sperma ini, nggak bisalah dia lewat ke rahim, nggak bisa dia jumpa sama sel telur ini. Jadi nggak bisa orang ini malam mingguan. Karena nggak bertemu sel sperma sama sel telur tadi, maka nggak terjadi pembuahan, nggak terjadi kehamilan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, cara kerjanya mencegah pengeluaran sel telur. Jadi sel telur ini nggak bisa dia keluar ke sini karena udah disuntik KB 3 bulan, udah bekerja hormon tadi. Nggak bisalah sel telur ini keluar ke sini. Kalau nggak bisa sel telur ini keluar, otomatis nggak bisa terjadi penebalan dinding rahim. Kalau tidak terjadi penebalan dinding rahim, nggak akan ada darah yang terkumpul di rahim ini, nggak akan ada darah yang dikeluarkan. Jadi kalau nggak ada darah yang dikeluarkan, nggak haid dia. Itulah kenapa kalau misalnya dia suntik KB 3 bulan, dia nggak akan bisa menjadi penyakit. Karena nggak ada darah yang mau dikeluarkan, nggak ada darah yang berkumpul di sini gitu. Dan nggak terjadi juga kehamilan karena sperma nggak bisa dia ketemu sama sel telur, nggak ada penebalan dinding rahim, nggak ada darah yang keluar. Jadi mitosnya kalau misalnya nggak haid bisa jadi penyakit. Jadi itu mitos. Jadi yang selama ini masih ragu-ragu untuk suntik KB, udah bisa setelah menonton ini udah nggak ragu lagi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Komen ya di bawah selanjutnya mau aku bikin channel tentang apa. Terima kasih, salam sehat.